Halo semua, rumput takoyaki di sini. Kita mau cerita apa ya hari ini? Eh, Hari ini aku mau cerita soal bahasa. Aku nggak berusaha jadi guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa apa. Enggak. Cuman mau cerita nih. Tadi tuh naik KRL. Kebetulan waktu naik KRL itu ya pasti ada banyak orang, ada cowok cewek anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek udah pada tua, ada berdiri. Nggak terlalu padat karena tadi masih jam jam orang udah pada lewat lah rebutannya. Nah, duduk nih, ya tenggat bisa duduk. Nah, kebetulan ada satu momen dimana harus bilang ke orang di depan untuk agak geser karena kebetulan dia ngalangin payung aku untuk diambil. Emang jatuh sih. Nah, aku nggak perlu ngomong loh, aku cukup pakai kayak senyum, kayak ada momen kayak gerak dikit mau ambil terus dia juga nggak ngomong, terus kayak dia memberikan tanda pakai tangannya silahkan. Bahkan pas aku mau jalan, orang lain lagi yang aku bahkan tidak berkomunikasi, dia malah ngambilin. Terus kita nggak bilang, bahkan nggak saling bilang makasih. Terus aku menundukkan kepalaku kayak mengangguk. Terus yang satunya lagi senyum juga ngangguk. But like there were no words being spoken out. Gak ada kata-kata keluar. Cuman aku yakin mereka tahu aku berterima kasih, dan aku yakin mereka tahu aku mau ngapain. Makanya uh, mereka menggunakan uh, uh, gerakan seperti itu dan muka yang dengan mimik seperti itu. And the purpose of the communication, tujuan dari berkomunikasi itu sudah tercapai. Nah, di jalan turun dari KRL udah gak ketemu lagi, like that's life. Kita ketemu stranger, mungkin ngobrol, nggak ngobrol, entah kapan bisa ketemu lagi, kita nggak pernah tahu, you don't know. Overthinking, biasa overthinking, cewek cowok banyak orang, aku termasuk salah satunya overthinking. Mulai nih mikir, nggak perlu ngomong men, bahasa itu sudah tersampaikan maksudnya, langsung deh kemana-mana. Terus kalau kita nggak perlu ngomong, berarti jangan-jangan dulu-dulu itu awal-awal mulainya ada manusia cukup pakai gaya-gaya gini udah ngerti ya. Pikirku gitu tuh. Lanjut, overthinking makin nih. Nah, langsung kan bahasa ada banyak nih. Nggak cuma ada bahasa kita, bahasa Indonesia, ada bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Arab, ada banyak bahasa. Ngomongin bahasa Indonesia aja, di bawah bahasa, kita nggak bilang di bawah, maksudnya bagian dari negara kita ini ada bahasa lain. Bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Minang, bahasa Batak. Nah, ada banyak bahasa kan. Bahkan di setiap bahasa dia punya aksen beda-beda. Belum lagi kalau misalnya contoh ya, berhubung mungkin orang-orang yang Jawa tahu nih, orang Jawa aja ada Jawa Timuran, Banyumasan, Ngapak, atau mungkin Jogja, Solo, Klaten, atau nanti yang Blitar, Jawa Timuran. Belum nanti yang Jember, Surabaya, Madura dia pakai bahasa Madura, tapi biasa orang Madura bisa bahasa Jawa juga kadang-kadang. Kayaknya banyak bisa bahasa. Mereka memiliki kata-kata yang berbeda, tapi kita ngerti artinya apa. Terus aku ngerasa, oh my god, betapa luar biasanya manusia. Otak kita tuh hebat sekali. Bahkan tidak perlu bicara panjang lebar udah ngeh. Langsung tuh mikirnya langsung. Berarti dari bahasa awal yang cuma satu, lama-lama berkembang ibaratnya pohon masih bertunas, which is itu bahasa pertama yang dimiliki manusia. Ini kita ngobrol santai ya. Mungkin kamu mau sambil tiduran atau lagi di jalan sambil nyetir, dengerin aja buat nemenin biar nggak ngantuk.
Oke, kembali ke cerita. Berarti anggaplah bahasa adalah pohon. Pohon itu dimulai dari tunas dengan jumlah orang yang waktu itu di dunia ini belum banyak. Bicaranya masih satu kata patah kata mungkin ya, ini di kepala kita. Kalau kita belajar early civilization, peradaban awal, mungkin dari zamannya food gathering, kita ngambil dari pohon, buah-buahan yang bisa kita ambil dari lama-lama nanti jadi bercocok tanam. Nah, itu kan ada proses dan progres yang terjadi di situ. Dari bahasa yang sama, mereka move on nih. Kemudian bahasa itu bertumbuh dan berkembang ke berbagai arah, seperti pohon tadi, dia tumbuh jadi cabang jadi ranting, makin membesar, makin kuat. Banyak bahasa baru yang bertumbuh lagi, diciptakan. Bahasa sama seperti analoginya. Dan dari bahasa inilah kita belajar untuk memberitahukan atau menyampaikan informasi atau memberikan pesan supaya orang yang kita ajak ngobrol ngerti. Kembali ke cerita tadi di KRL. Lihat aku sampai speechless. Aku yakin kalian pasti pernah ngalamin kayak gitu. Gak usah di situ lah, di banyak tempat. Gak perlu ngomong, orang yang ngeh. Dan itu menyenangkan gak sih? Aku rasa kita emang pernah kamu tuh kayak dulu sih zaman kecil kayak ngerasa kayak kalau bahasa Indonesia doang nggak cukup nih. Kalau bisa bahasa, kebetulan bahasa daerah di keluargaku kami nggak cuma punya satu bahasa daerah, ada banyak. Kita belajar satu-satu, walaupun nggak semuanya perfect. Habis itu mulai mikir bahasa Inggris nih, kayak harus belajar nih banyak buku pakai bahasa Inggris biar translate-nya gampang. Terus mulai mungkin bahasa yang lain. Aku pernah ikut les bahasa Jerman, bahasa Prancis belum pernah les. Cuma kayak kalau dengar orang ngomong bahasa Prancis kayak wow gila, seksi banget didengarnya. Terus bahasa Jepang kalau nonton anime, like can you imagine dari awalnya satu berubah menjadi bahasa-bahasa banyak yang mungkin persamaan kata di antaranya hanya sedikit. Mungkin malah persamaannya karena bahasa itu, ungkapan kata itu akhirnya dipergunakan di negara baru dan akhirnya diasimilasi dan diadopsi untuk menjadi kata-kata di bahasa baru tersebut. Ini Indonesia banyak nih kata serapan dari bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya ada, atau dari Sanskerta. Kalau in English kan Sanskrit ya, kita kan bilangnya Sanskerta. Like it's amazing, like the miracle of language. Like semua orang di suatu tempat dan akhirnya berkembang dan akhirnya memiliki pikiran serta ide yang mereka ingin sampaikan, walaupun memiliki perbedaan kebutuhan dan latar belakang, akhirnya mulai mengembangkan kata-kata baru. Like dari satu hal kecil dan akhirnya menjadi besar. Kita nggak pernah tahu kontribusi kita sebagai seseorang. Kayak kalau aku ngambil kuliah filsafat mantep nih. Ada temanku kuliah di filsafat, kalau dengar dia cerita tuh kayak menarik banget. Cuma aku mikir berarti di filsafat semuanya bener dong, karena segala hal perspektifnya kalau kita bisa jelasin dengan oke, why not? Bener dong, nggak ada yang salah. Kalau kita bisa jelasin ada kekuatan dari semua kata-kata yang kita ungkapkan terkait pertanyaan atau ungkapan yang perlu dijelaskan lebih lanjut, dijabarkan. Oke. Oke, kayaknya udah dulu.
let me go somewhere. Enjoy. Semoga tadi bicara-bicara, aku nggak tahu apakah kalian nganggapnya itu penting atau nggak penting, tapi ini kan ngobrol santai. Oke, hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi nanti di sesi ngobrol-ngobrol berikutnya. Dah, take care.